Kenapa sih korban pemerkosaan nggak boleh mandi dulu? Meskipun ya sudah kucel kumel ya, atau kemudian pakaiannya lusuh gitu, melapor nggak apa-apa, karena memang itu yang kemudian jadi barang bukti. Ada relasi kuasa ya di sana. Jadi pelaku itu punya kuasa lebih, sementara korban itu powerless atau kemudian tidak punya daya. Jangan dikira anak-anak usia 3 tahun, 2 tahun itu nggak tahu sama sekali misalnya. Ya minimal sentuhan tidak boleh, sentuhan boleh, dan mulai memperkenalkan organ reproduksi itu sesuai dengan nama organnya. Banyak orang menganggap itu tabu kayak gitu kan. Sebenarnya lingkupnya kekerasan seksual ini seperti apa? Selamat datang di Ngobrol Bareng Literasi Desa Tumbuh. Nah, kali ini istimewa banget karena kita kedatangan tamu yang sebenarnya sudah datang di kegiatan Ruang Baca di pekan lalu, di tanggal 8, membahas tentang beragam kekerasan. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan sosial, dan juga yang terakhir kekerasan seksual ya. Nah, itu. Buatku pribadi, ketika berkegiatan dengan anak-anak itu selalu resah dengan isu-isu kekerasan yang melibatkan anak-anak, baik itu secara mereka sebagai korban maupun sebagai pelakunya. Nah, kita hari ini akan banyak bertanya, akan mencari tahu lebih banyak dengan Mbak Irma. Kenalan dulu deh, Mbak. Oh ya, terima kasih Mbak Sasa. Senang sekali saya berkesempatan untuk berbagi bersama dan sebenarnya belajar banyak sih di literasi desa tumbuh ini. Dan saya Irma sehari-hari di Sabda, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak. Itu ada di kota Jogja, tapi kerja-kerja kita ya di Indonesia secara umum begitu. Iya, banyak hal yang kemudian dikerjakan, mulai dari topik kekerasan, kemudian akses keadilan, dan dunia anak-anak, perempuan, dan disabilitas begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, membahas tentang kekerasan seksual sendiri. Menurutku pribadi, ketika kita membahas kekerasan dan seksual sendiri, katakanlah, banyak orang menganggap itu tabu kayak gitu kan. Sebenarnya lingkupnya kekerasan seksual ini seperti apa? Mungkin bisa dijelasin dulu deh sama Mbak Irma. Oke. Iya, kadang orang salah tangkap ya. Maksudnya kekerasan seksual itu bentuk yang misalnya langsung bentuknya perkosaan, atau kemudian bisa jadi bentuknya adalah eksploitasi seksual. Nggak sesederhana itu, nggak cuman itu aja gitu. Jadi kekerasan seksual sendiri adalah segala bentuk tindakan yang menyasar pada baik itu organ, baik itu fungsi reproduksi, alat kelamin, kemudian bahkan aktivitas-aktivitas yang merujuk pada seksual itu sendiri. Misalnya kalau teman-teman tahu juga namanya catcalling, atau kemudian lewat gitu kan, olahraga pagi atau bermain itu tiba-tiba sweet gitu. Nah, Benar-benar. itu juga bagian dari kekerasan psikis ya, non fisik begitu. Ada kekerasan seksual fisik dan non fisik begitu. Dan juga ada juga yang tiba-tiba, ini dulu juga saya pernah mengalami juga, tiba-tiba saya bersepeda begitu kan ke pantai gitu. Di perjalanan itu tiba-tiba ada bapak-bapak, waktu itu saya masih SD. Nah, itu juga memperlihatkan alat kelaminnya. Apa tujuannya? Dan sampai sekarang ya saya masih ingat betul kejadian itu. Artinya segala bentuk tindakan tadi itu memicu atau menimbulkan rasa trauma, takut, khawatir. Bahkan pada kekerasan seksual itu juga bisa melukai secara fisik. Jadi dampaknya itu banyak banget, dan itu menimbulkan trauma yang nggak tahu sampai kapan gitu. Jadi ini kaitannya sama kenapa sih kekerasan seksual itu terjadi, pada situasi apa begitu misalnya. Yang pasti ada relasi kuasa ya di sana. Jadi ada relasi kuasa itu, ada seseorang yang kemudian pelaku dan korban. Dari pelaku itu punya kuasa lebih, sementara korban itu powerless atau kemudian tidak punya daya. Bisa diartikan begini, misalnya dalam situasi anak-anak ya, situasi anak-anak itu dia nggak tahu kalau apa yang dilakukan terhadap dirinya, misalnya tiba-tiba dicium, tiba-tiba dipegang, dengan dipeluk dan lain sebagainya, itu ini apa, kejadian apa, dia nggak tahu ini kejadian apa. Nah, tapi kemudian perasaan yang muncul di anak itu adalah
trauma. Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi pada tubuhku? Gitu. Kita mendapatkan informasi kan ya soal pemberitaan, misalnya soal kekerasan seksual terjadi di sekolah misalnya. Pelakunya adalah guru ke muridnya. Terus di tempat-tempat mengaji gitu-gitu misalnya, ustadz dengan santrinya begitu. Nah, bahkan di keluarga, di rumah yang seharusnya rumah itu menjadi ruang aman bagi anak ya, itu juga tidak menjamin serta-merta menjamin begitu anak berada pada situasi aman. Karena ada juga yang pelakunya itu tetangganya, omnya, bahkan ayahnya sendiri, itu sangat bisa. Jadi itu yang kemudian kita juga resah. Jadi dimanapun tempatnya kekerasan seksual itu sangat mungkin terjadi, bahkan yang kita anggap hari ini menjadi ruang aman bagi anak-anak. Nah, menarik nih. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang dewasa nih ya? Dan mungkin buat mereka yang dekat dengan anak-anak, misalnya pengajar, atau kemudian paling enggak di rumah misalnya punya anak atau punya ponakan kayak gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar kekerasan seksual itu tidak terjadi? Ya, ini yang kemudian perlu kerja-kerja kolaboratif pastinya ya. Jadi kita nggak bisa kemudian jalan sendiri. Pertama soal pendidikan seksualitas itu dimulai sedini mungkin. Jangan dikira anak-aanak usia 3 tahun, 2 tahun itu nggak tahu sama sekali misalnya soal ini bagaimana cara metode penyampaiannya ya misalnya. Minimal anak kecil yang usianya masih balita atau di bawah usia TK gitu, ya minimal sentuhan tidak boleh, sentuhan boleh, dan mulai memperkenalkan organ reproduksi itu sesuai dengan nama organnya. Jadi tidak menggunakan istilah-istilahnya kayak gitu. ya kadang kan dulu ya zaman kita gitu misalnya, saya ingat betul waktu kita TK gitu, atau orang-orang di sekitar kita, orang-orang tua di sekitar kita menyebutnya misalnya vagina itu nunuk gitu misalnya. Sampai ada perempuan yang namanya nunuk gitu. Terus ada juga penis itu sebutannya titit atau apa atau manuk gitu ya. Padahal ya sebutkanlah sesuai dengan keberfungsiannya dan jangan pernah berbohong soal fungsinya begitu. Karena sampaikanlah sesuai dengan peruntukannya, itu akan bisa membantu mencegah, karena akhirnya si anak tahu, oh ini kalau organku dibegitukan misalnya, atau dihisuk orang, atau kemudian dilukai orang gitu-gitu, akibatnya apa ya di aku. Itu mengetahui kesehatan organ dan diri dulu. Tapi selain itu juga soal otonomi tubuh sebenarnya. Jadi otonomi tubuh itu soal tubuh kita itu kuasa kita gitu. Jadi orang lain itu nggak punya hak untuk kemudian memperlakukan apapun terhadap tubuh kita, kecuali memang dasarnya concern ya, persetujuan begitu. Kayak kalau kita periksa ke dokter gitu kan, kayaknya disuruh buka terus dokternya menggunakan stetoskop untuk memeriksa gitu, itu pasti akan ada mekanisme etisnya kan, izin kayak gitu. Boleh gak dibuka ini, diperiksa dulu ya, itu ada dasarnya concern itu. Tapi kalau yang namanya kekerasan seksual itu tanpa concern, sifatnya memaksa dan memanfaatkan hal-hal yang ketika korban ini berada pada situasi lengah gitu-gitu, atau gap power tadi, itu kemudian dilakukan hal seperti itu. Menarik. Artinya dari sedini mungkin kita harus menghargai ketika ada anak-anak yang menolak misalnya untuk dipeluk kayak gitu, atau bahkan boleh nggak berjabat tangan, dan ketika dia bilang oh enggak, kita juga sebagai orang dewasa tidak yang ngejudge kayak anak ini tidak sopan karena tidak mau berjabat tangan, tidak mau dipeluk. Apalagi kalau di pertemuan-pertemuan keluarga biasanya kan ada ayo peluk sini, ayo peluk sana kayak gitu. Dan aku pribadi belum pernah melihat yang kemudian bertanya kamu mau dipeluk nggak kayak gitu. Kalau iya baru dipeluk, kalau tidak ya udah tidak. Tapi jatuhnya ya itu tadi, kayak ya udah kalau kamu nggak mau salaman berarti kamu anaknya ini ya gitu. Jadi ada judge kayak gitu loh. Iya, tapi ini memang harus dibatasi ya, bukan melulu soal kemudian beda ya pelukan kasih sayang sama pelukan nafsu begitu. Iya. Jadi
itu tolong juga dibedakan karena bisa jadi anak dipeluk karena memang rasa sayang, tapi itu juga seringkali menjadi celah bagi pelaku untuk, "Ya saya memeluk karena sayang kok sama dia," menjadi alasannya. pembenaran gitu. Iya. Nah, menarik juga untuk, mengajarkan anak berkata tidak. Oh iya betul. Atau menolak sesuatu. Kenapa? Karena, mengatakan tidak itu juga menjadi bekal untuk dia ketika misalnya kan kita nggak pernah tahu ya, di situasi umum, misalnya kita saat bertamasya kemana atau, mengunjungi ruang publik mana, bisa aja pelakunya orang asing, Iya. gitu, yang itu tidak menutup kemungkinan. Jadi, kenapa kemudian harus diajarkan sedini mungkin, karena memang bagian dari mekanisme melindungi anak itu sendiri juga, betul, gitu. Oh ya menarik. Nah, ada nggak sih mungkin kalau Mbak Irma tahu secara data, apakah korban itu selalu melulu perempuan, anak-anak perempuan, atau ada juga anak-anak laki-laki yang menjadi korban dalam pelecehan seksual, Ya, kekerasan seksual? jadi kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi menjadi laki-laki itu tidak serta-merta terbebas dari peluang untuk mendapatkan kekerasan seksual itu. Ada juga dan itu terjadi misalnya kasus-kasus sodomi gitu-gitu, atau kemudian apa ya, tiba-tiba dia diperkosa, bahkan ada sama laki-laki begitu juga ada. Dan nggak cuma itu, kadang sifatnya yang verbal itu juga ada. Gitu. Nah, kalau misalnya baik itu laki-laki atau perempuan, kemudian seorang anak datang ke pendamping, entah misalnya di sekolah ke pengajar, atau kemudian di rumah ke orang tuanya, dia bercerita mengalami hal yang tidak dia sukai dalam tubuhnya dia. Sebagai orang dewasa yang ada di situ, yang mendengarkan cerita itu, apa sih yang harus dilakukan? Ya, penting ya untuk mendengar tanpa stigma dulu. Karena untuk sebagai korban misalnya, untuk sekedar bercerita, bukan sekedar, untuk bercerita itu sudah mengeluarkan effort yang luar biasa untuk memberanikan diri. Nah, hargailah, dengarkan sepenuh, dengarkan dengan penuh empati gitu, dan jangan kemudian ditambahkan dengan stigma, disalahkan, karena terkadang para korban kekerasan seksual itu menjadi tidak menjadi memendam kasusnya itu, tidak menceritakan kepada orang lain, tidak melapor dan sebagainya itu karena takut akan dijudge, takut disalahkan. Loh, kok kamu kok mau sama dia? Kok kamu pakai pakaian tertentu, misalnya pakai pakaian yang terbuka loh. Pakaian terbuka itu bukan urusan aku begitu. Nah, kemudian juga yang lain misalnya dalam situasi-situasi yang korban itu tidak kalau di situasi anak ya, ini cerita aja, di anak di dalam undang-undang ya, Undang-Undang 12 tahun 2022 soal tindak pidana kekerasan seksual itu pasal 7 kalau aku ingat ya. Jadi kasus kekerasan seksual, kejadian kekerasan seksual itu kalau terjadi pada anak ataupun penyandang disabilitas, itu bukan lagi delik aduan. Delik biasa. Jadi delik aduan itu kan korban harus mengadu. Bagi orang yang di atas 18 tahun, oke lah, saya mengalami kejadian ini, bisa melapor gitu. Karena dirinya sendiri yang kemudian memang harus melapor. Atau dengan pendamping gitu ya. Tapi kalau untuk anak dan untuk penyandang disabilitas itu, dia auto begitu. Jadi memang harus diproses. Kenapa? Undang-undang ini, regulasi ini, itu bagian dari melindungi kerentanan. Mereka melihat aspek kerentanan itu, bahwa anak itu bisa jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi orang dewasa di sekitarnya mengetahui bahwa itu kejadian kekerasan seksual. Pun juga dengan penyandang disabilitas, dengan hambatan-hambatan yang dimilikinya, gitu-gitu, bisa jadi dirinya juga nggak memahami kalau ini kejadian kekerasan gitu. Atau seringkali tahu-tahu tiba-tiba sudah hamil atau anak. Ini juga berkaitan dengan tanda-tanda ya, jadi nggak sekedar mendengar aja. Jadi pada saat apa sih
cerita-cerita itu kita perlu menandai misalnya. Karena lagi-lagi kita juga bisa jadi bagian dari mengumpulkan barang bukti untuk di dalam proses pidananya begitu. Nah, bisa jadi seseorang anak cerita ke AMSA misalnya. Cerita ke AMSA itu jelas detail. Tapi ketika bercerita kepada orang lain enggak ada hal yang ditutupi. Ketika kita sudah menjadi ruang nyamannya dia untuk bercerita, silahkan digali lagi aja lebih lanjut. Dan tidak hanya cukup bercerita, kita juga mulai identifikasi kebutuhan misalnya apa sih yang terjadi. Nah itu misalnya kita bisa jadi namanya dukungan psikologi awal gitu. Jadi lihat apa sih perubahan-perubahan nih perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diri anak itu. Perubahan itu bisa jadi bentuknya fisik, bisa jadi bentuknya non fisik. Contoh non fisik itu misalnya dia jadi yang awalnya ceria, jadi tidak ekspresif begitu, menutup diri. Nah, beberapa korban yang pernah saya ketahui ya, itu teridentifikasi pelakunya itu ketika dia sebagai anak itu tiba-tiba, misalnya pelakunya bapak tirinya, ketika ada bapak tirinya itu dia menarik diri atau menghindar. Jadi si anak ini menghindar. Atau kemudian dia bisa jadi histeris kalau melihat seseorang. Nah, atau dicurigai itu. Bisa jadi kemudian apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang ini kepada si anak ini. Nah, perubahan-perubahan itu yang kemudian kita perlu catat. Nah, misalnya ada juga yang ceritanya sudah pada level kalau saya pipis kok sakit ya, gitu-gitu. Atau berdarah. Nah, hal seperti itu juga harus tepat. Maksudnya kalau memang sudah mulai teridentifikasi lukanya atau kemudian gejala-gejala secara fisik, ya kita harus menyalurkan atau merujukkan atau mengantarkan ke medis gitu, tenaga medis gitu. Bisa jadi ke puskesmas terdekat, bisa jadi ke layanan kesehatan rumah sakit dan sebagainya untuk diperiksa itu kenapa itu. Nah kemudian yang mendengar tadi juga dengarkan dengan penuh dengan empati. Kejadian seperti apa, bisa jadi si anak ini nge-spill apa ya, menceritakan soal kejadiannya, detailnya seperti apa. Nah setelah itu kita juga merujukkan ke tadi layanan-layanan ya, layanannya bisa jadi layanan kesehatan. Atau kemudian kalau sekarang di Indonesia juga di bawahnya DP3A, di bawahnya ada KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di level nasional kan, kalau di level daerah itu ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah di bawahnya mereka itu ada unit layanan. Nah unit layanan penanganan kekerasan itu untuk perempuan dan anak di Bugana itu juga bisa disalurkan ke sana, dirujukkan ke sana. Tapi ingat betul apa sih yang kemudian harus pertama kali dilakukan, tindakannya, responnya. Jadi tergantung dengan situasi anaknya itu. Itu misalnya sudah teridentifikasi di sekolah misalnya si anak sudah hamil berapa bulan. Ya segera periksakan rujukan ke misalnya bidan atau kemudian ke puskesmas gitu ya. Nah ini yang penting juga untuk dicatat semuanya ya. Jadi ketika tiba-tiba nih kita tahu, mendengar atau mengetahui baru saja terjadi perkosaan misalnya pada nah korban perkosaan ini nggak boleh mandi dulu. Jadi kenapa sih korban perkosaan nggak boleh mandi dulu, meskipun ya sudah kucel kumel ya, atau kemudian pakaiannya lusuh gitu melapot nggak apa-apa, karena memang itu yang kemudian jadi barang buktinya. Dan ketika perkosaan terjadi, kenapa nggak boleh mandi, kenapa nggak boleh berganti baju juga, karena disitulah bisa kemudian diidentifikasi untuk divisum. Apa namanya, DNA yang melekat di situ, DNA-nya siapa, akan dicocokkan dengan pemeriksaan dari proses penyidikan di kepolisian misalnya kayak gitu. Nah dan juga dicek oleh ahli ya, tentunya ada dokter, ada atau kemudian tenaga medis yang kemudian mengetahui itu. Namanya visum et repertum kalau itu. Nah itu menjadi barang bukti penting tuh untuk mengungkap bagaimana kasus ini, dan itu pentingnya untuk ketika dalam proses pidana untuk bukti-bukti itu untuk menjerat pelaku nanti seperti apa pidananya, konsekuensi pidananya seperti itu. Nah kalau
korban itu nggak tahu ini siapa yang melakukan, nggak teridentifikasi itu. Rumit ini juga, tapi itu banyak terjadi juga. Kan bisa jadi orang asing, Iya. nggak tahu siapa, Iya. terus gimana mengidentifikasi itu? Nah itu biasanya akan ada pengecekan secara komprehensif ya, ketika memang sudah ditindak gitu ya. Ada dari cek, bisa jadi CCTV, bisa jadi ciri-ciri yang dibayangkan, kemudian bisa jadi digambar ulang oleh seseorang, ada tanda-tanda. Banyak hal lah caranya. Tapi Itu yang penting, yang paling utama adalah ketika ada yang bercerita, jangan judge dulu, baru dengarkan dulu. Kalau misalnya memang bisa teridentifikasi, bisa langsung lapor. Bisa teridentifikasi ataupun tidak, langsung lapor kayak gitu kan sebenarnya. Nah, yang ingin aku tanyakan lagi adalah ketika ini yang kutemui beberapa kasus anak yang kemudian menjadi korban kekerasan seksual, itu akhirnya diputuskan udah menikah aja pelakunya kayak gitu. Kalau dari Mbak Irma sendiri melihatnya gimana tuh? jadi banyak sekali ya korban, misalnya kehamilan tidak diinginkan, mereka melakukan hubungan seksual hingga kemudian terjadi kehamilan, lalu atas pembenaran apa ya, bukan ya, apa namanya, malu, kemudian di stigma secara dunia sosialnya begitu, kemudian itu dinikahkan. Bayangkan bagaimana si anak ini kemudian seumur hidup bersama pelaku, apa yang akan terjadi begitu. Nah, ini juga bukan sebuah penyelesaian menurut saya, dan tidak tepat seperti itu. Nah, tapi terkadang dukungan orang tua atau proses penerimaan orang tua bahwa oke, menerima anak ini sudah dalam kondisi yang hamil, kemudian besok punya cucu gitu orang tuanya begitu, itu juga bagian yang sangat tidak mudah dan penting untuk proses-proses edukasi untuk orang tua juga, untuk bisa menerima itu, memberikan dukungan moral, dukungan spiritual, dukungan secara psikis untuk tidak menyalahkan dan sebagainya gitu. Itu menjadi penting karena ya itu tadi, menikahkan dengan pelaku sama saja menjebak seseorang, Menjadikan dia bahkan berkali-kali menjebak dia dalam ibarat cycle-nya tidak berhenti ya. ya, jadi menjebak seseorang anak itu ke dalam situasi kekerasan. Justru malah itu pembiaran begitu. Tapi terus ada pertanyaan juga nih, ada juga yang ngeyel begini ya, nah itu nyatanya juga sekarang baik-baik saja gitu. Itu kan yang nampak, tapi kan secara pasti ada proses-proses keterpaksaan dan sebagainya gitu-gitu. Mau ikut ya? Iya, dominasi power gitu. Mau ikut ini? Oke, mungkin nih pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup, pesan-pesan nih dari Mbak Irma kayak gitu. Pesanmu apa, Meng? Audiens untuk membuat dunia lebih aman lah kayak gitu di luar sana. Ya, untuk kita semua, jadi kita semua sebagai orang, kita semua ya orang dewasa, orang tua gitu-gitu, punya kewajiban yang sama untuk memastikan semua anak di lingkungan sekitar kita itu berada dalam kondisi aman dan nyaman begitu ya. Aman itu ya banyak lah, maksudnya aman secara fisik, aman secara kemudian non fisik begitu ya, kasih sayang gitu-gitu. Karena tidak semua anak juga punya ruang aman itu di rumah, dan rumah bukan menjadi rumah secara apa ya, harfiah ya, jadi home gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kadang rumah itu hanya menjadi bangunan saja, tapi soal kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu juga menjadi perhatian kita semua begitu ya. Dan tolong dengan siapapun anak gitu, kita wajib untuk mendengarkan tanpa memberikan stigma, supaya anak itu juga berani bercerita begitu. Terutama ketika terjadi hal-hal yang membuatnya tidak nyaman, membuatnya terindikasi mengalami kekerasan, itu juga mudah untuk dilakukan intervensi. Gunanya untuk apa? Untuk pemulihan dia juga. Jadi nggak selesai soal identifikasi, penanganan, tapi juga bagaimana pemulihan itu menjadi bisa berintegrasi dengan dunia sosialnya lah. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak Mbak Irma, dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mendengarkan episode kali ini di Ngobrol Bareng Literasi Desa Tumbuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Terima kasih.